Dia adalah narapidana paling berbeda di penjara itu. Saat orang lain santai, dia malah latihan angkat beban. Saat yang lain tidur atau istirahat, dia terus berlatih. Mau hujan atau panas, dia tetap berlari keliling halaman penjara. Tapi dia melakukan semua itu bukan karena ingin kabur. Dia menyimpan kemarahan yang sangat besar di dalam dirinya. Kemarahan itu bukan karena hidup di penjara. Sebelum di penjara, dia bekerja sebagai mandor proyek bangunan. Karena pekerjaannya, dia sering jauh dari rumah dan jarang punya waktu bersama istrinya. Suatu hari, seorang pria kejam masuk ke rumah mereka dan mencoba menyakiti istrinya. Saat mendengar teriakan istrinya lewat telepon, dia langsung tahu ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia pun buru-buru pulang sambil menerobos kemacetan. Namun saat dia sampai dan mendobrak pintu rumah, semuanya sudah terlambat. Istrinya sudah tergeletak penuh darah. Penuh amarah, dia mengejar pelaku, menangkapnya, lalu membawanya ke pengadilan. Tapi pelaku itu berasal dari keluarga kaya dan punya banyak kekuasaan. Mereka menyuap hakim, sehingga pelaku dibebaskan dengan alasan bukti tidak cukup. Saat melihat pembunuh istrinya tersenyum mengejek di ruang sidang, kesabarannya langsung habis. Dia kehilangan kendali, merebut pistol milik petugas pengadilan, lalu menembak pria itu sampai mati. Menurutnya, itulah keadilan yang seharusnya terjadi. Namun, membunuh seseorang di ruang sidang tetap dianggap kejahatan besar. Karena itu, dia dihukum penjara seumur hidup dan dipindahkan ke salah satu penjara paling keras dan terkenal di negara tersebut. Ketika baru sampai di sana, kepala penjara sengaja menghukum seorang narapidana yang gagal melarikan diri untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Pada hari pertama di penjara, semua barang pribadi para narapidana disita. Seorang kepala sipir melihat cincin pernikahan miliknya. Dia tidak mau menyerahkannya, jadi sipir itu memukulnya dan mengambil cincin itu secara paksa. Di penjara itu, barang pribadi sering dicuri. Para tahanan muda juga sering menjadi korban kekerasan dan perlakuan buruk dari narapidana lain. Salah satu teman satu selnya, Billy, dibawa ke sebuah ruangan tertutup pada larut malam karena ada seseorang yang membayarnya. Teriakan Billy terdengar sampai ke seluruh lantai penjara. Malam itu, pria tersebut sama sekali tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dia melihat Billy penuh luka dan terlihat sangat terpukul. Tidak jauh dari situ, ada seorang tahanan lain yang tersenyum mengejek. Wajah pria itu langsung mengingatkannya pada pembunuh istrinya. Amarahnya pun langsung meledak. Dia memukul wajah tahanan itu dengan keras. Mereka berkelahi sampai para sipir datang. Namun, para sipir hanya menahan dirinya. Salah satu sipir memberi tanda, lalu tahanan yang tadi tersenyum dibiarkan pergi begitu saja tanpa dihukum. Setelah itu, dia dimasukkan ke sel isolasi. Tapi itu ternyata baru awal dari penderitaan yang akan dialami. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul In Hell yang dirilis pada tahun 2003.